Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita boleh ada hari ini sebagaimana kita ada. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana kematian Yudas? Karena memang ketika dia membaca Alkitab, terdapat dua bagian di dalam Alkitab yang membahas tentang kematian Yudas, tetapi dengan persepsi yang berbeda. Yang tertulis di dalam Matius pasal 27 ayat 5-8 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18-19. Dari kebingungan ini maka dia pun mulai meragukan tentang kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa firman Tuhan tidak salah. Karena dia melihat terdapat dua ayat yang kontradiktif tentang kematian Yudas. Bagaimana menjelaskan hal tersebut? Nah, saudara, saya memiliki presuposisi bahwa Alkitab adalah firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dan 2 Petrus pasal 1 ayat 21 juga menjelaskan bahwa tidak ada orang yang berbicara atas nama Allah oleh dorongan diri sendiri, tetapi semuanya didorong oleh Roh Kudus. Dalam bahasa teologinya kita mengenal istilah diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan berdasarkan bahasa asli dikatakan dinafaskan, dihembuskan oleh Allah. Jadi para penulis Alkitab kurang lebih 40 orang diarahkan oleh Allah untuk menulis apa yang harus mereka tulis. Nah, ayo kita lihat dua bagian Alkitab yang membahas tentang kematian Yudas dan saya akan menjelaskan hal tersebut. Di dalam Matius pasal 27 ayat 5-8 saya akan baca. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Di ayat 5 ini tertulis bahwa ketika Yudas menyadari bahwa dia telah bersalah karena menyerahkan Yesus, gurunya, dan dia pun melemparkan uang perak yang telah dibayarkan oleh imam-imam kepala kepada Yudas, berhubung Yudas telah menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Tetapi penyesalan Yudas tidak membawa dia kepada pertobatan. Di ayat 6 dikatakan begini, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Imam-imam kepala sendiri tidak memperbolehkan uang yang dilemparkan oleh Yudas tadi senilai 30 keping perak tidak diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan karena mereka tahu bahwa uang itu adalah uang yang mereka bayarkan kepada Yudas dan ditukarkan dengan Yesus. Lalu ayat 7. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Jadi karena mereka tadi tidak memperbolehkan uang 30 keping perak tersebut dimasukkan ke dalam kotak persembahan, lalu mereka berunding, uang ini mau dibuat kemana? Setelah mereka berunding lalu dihasilkanlah sebuah keputusan, yaitu mereka akan membeli tanah tukang periuk yang dijadikan tempat pekuburan orang asing. Kemudian ayat 8, itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut dengan tanah darah. Jadi imam-imam kepala lah yang membeli tanah tukang periuk menggunakan uang Yudas yang telah mereka bayarkan tadi. Di mana Yudas tidak mau uang itu dan dia melemparkannya ke bait Allah. Tetapi Yudas di ayat 5 tadi mengatakan menggantung dirinya. Jadi dari catatan Matius pasal 27 ayat 5-8 kita bisa memahami dua hal. Yang pertama, dicatat bahwa Yudas menggantung diri. Yang kedua, imam-imam kepala menggunakan uang Yudas untuk membeli tanah tukang periuk yang disebut dengan tanah darah. Mari kita lihat bagaimana pandangan Lukas terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal pertama. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 18 mulai, saya akan baca. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Jadi Lukas merekam bahwa Yudas membeli sebidang tanah. Padahal tadi dalam Injil Matius yang membeli tanah adalah imam-imam kepala. Nah, bagaimana menjelaskannya?
Teman-teman, pada waktu itu memang orang-orang bisa mengatakan Yudaslah yang membeli tanah. Sebab apa? Sebab uang yang digunakan untuk membeli tanah itu adalah uang Yudas. Tetapi yang merealisasikan pembelian adalah imam-imam kepala. Ada kemungkinan bahwa sebelum Yudas menggantung diri tadi, dia telah melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan tukang tanah. Tetapi pada akhirnya dia tidak menyelesaikan transaksinya karena tadi dia menyesal dan dia menggantung diri. Dan imam-imam kepala lah yang menyelesaikan transaksi Yudas Iskariot. Dapat dikatakan bahwa Yudas yang membeli tanah meskipun tidak secara langsung karena uang yang digunakan untuk membeli tanah itu adalah uang milik Yudas Iskariot. Dilanjutkan demikian. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi dari rekaman Lukas dalam kisah 1 ayat 18 ini dikatakan bahwa Yudas jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Dari tulisan ini orang menyimpulkan bahwa di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 18 ini kematian Yudas disebabkan karena ia jatuh tertelungkup dan perutnya pecah sehingga ia mati. Padahal kalau kita baca di dalam ayat 18 tidak dikatakan ia mati karena jatuh tertelungkup dan perutnya pecah terbelah. Tidak kan? Nah, bagaimana menjelaskannya? Ternyata Lukas menyaksikan peristiwa ini dari sudut pandang atau viewpoints yang lain. Meskipun dia menceritakan peristiwa yang sama dengan Matius sesungguhnya. Sama seperti contoh, mungkin ketika saya menyaksikan seseorang mengalami kecelakaan ditabrak oleh mobil. Lalu saya memberikan berita seperti ini. Seorang pria mati karena ditabrak oleh mobil. Ya kan? Lalu orang lain yang datang setelah saya mungkin menyaksikan peristiwa itu lalu dia memberikan kabar atau berita bahwa ada seorang yang pecah kepalanya dan berlumuran darah. Kami menceritakan sebuah peristiwa yang sama tetapi dengan viewpoints yang berbeda. Point of view yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda tapi peristiwanya sama. Begitulah kira-kira yang dilakukan oleh Lukas. Jadi Lukas tidak mencatat penyebab kematian Yudas, tetapi dia menceritakan akhir hidup Yudas ketika dia menggantung diri dan dia terjatuh, akibatnya seluruh isi perutnya keluar. Dan Lukas sebagai seorang dokter ingin melihat bahwa kematian Yudas ini sangat mengenaskan. Jadi bagaimana Yudas mati? Yudas mati karena dia menggantung diri. Dan kemungkinan setelah sekian lama dia menggantung dirinya, maka terjadi dekomposisi jaringan dan sel di dalam tubuhnya yang menyebabkan tubuhnya menjadi kembung. Tidak lama kemudian apakah karena tali atau rantingnya putus, maka dia terjatuh dan seluruh isi perutnya tertumpah. Jadi rekaman Lukas ini adalah setelah Yudas mati menggantung diri dan pada akhirnya dia jatuh dari gantungan itu. Lalu karena perutnya sudah kembung, tubuhnya sudah lama mati dan jatuh hingga semua isi perutnya keluar. Secara logika kita bisa berpikir, apakah mungkin seseorang jatuh sedemikian sampai mengeluarkan seluruh isi perutnya? Bukankah tubuh kita ini dilapisi oleh kulit yang kuat? Tidak semudah itu tentu. Nah, jadi yang dicatat oleh Lukas ini adalah jatuhnya Yudas dari gantungan sehingga seluruh isi perutnya pecah. Dengan demikian kita bisa meyakini bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Tidak terdapat kontradiktif di dalamnya. Meskipun kalau kita membaca beberapa bagian, ada ayat-ayat atau bagian-bagian yang terkesan kontradiktif. Tetapi itu semuanya bisa kita jelaskan. Yang penting kita memiliki asumsi atau praduga bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Mari saya berdoa supaya kita semuanya tetap mau belajar firman Tuhan, supaya kita tidak mudah dibingungkan oleh pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan orang di luar sana yang meragukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita bisa memberikan pertanggungan jawab atas iman kita.
Semoga video ini memberkati saudara-saudara dan memberikan motivasi bagi kita untuk belajar firman Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.